Shalom, terima kasih Pak Untung. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak. Ya, boleh saya screen share Pak ya? Ya silakan Pak. Oke, thank you. Oke, teman-teman, pagi hari ini saya ingin bawakan firman Tuhan mengenai keadaan orang Kristen di akhir zaman. Ya. Ada 4 macam orang Kristen dalam menghadapi salib. Ini judul khotbah saya. Jadi Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan banyak cobaan, akan semakin banyak goncangan-goncangan, bahkan segala sesuatu akan digoncangkan, ya. Dan hanya yang tinggal di dalam Tuhan yang tidak akan tergoncangkan. Jadi semua aniaya, semua masalah dalam hidup kita itu adalah hal yang biasa, hal yang terjadi bukan hanya buat orang Kristen, tetapi juga atas seluruh manusia di dunia, ya seperti pandemi sekarang. Ya semua manusia alami. Ya, tapi kita akan lihat bahwa masalah-masalah akan semakin besar, kesusahan akan semakin banyak, ya, dan bahkan orang-orang Kristen akan ikut tergoncangkan kalau mereka tidak benar-benar ada di dalam Kristus. Nah, Tuhan Yesus pernah katakan hal ini, ya, bahwa pada waktu itu di akhir zaman nanti, di akhir-akhirnya zaman, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya, kita belum sampai ke situ, Bapak Ibu. Ya, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sudah mulai terjadi. Ya, orang-orang antikris, baik ateis, ya kaum humanis, ya benci Kristen juga. Ateis benci Kristen, ya. Golongan seberang juga apalagi, ya. Nah, dan akibatnya banyak orang akan murtad. Murtad di sini artinya skandaliso, orang-orang yang tadinya beriman kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus kemudian meninggalkan imannya. Meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, tergoncang iman mereka. Bahkan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, kita lihat orang-orang yang menamakan dirinya orang-orang yang murtad ini, yang pindah ke agama lain, mereka berkhotbah, mereka menjelek-jelekan orang Kristen. Ya, mengatakan ini dan itu, Alkitabnya nggak benar lah, segala macam. Ya, banyak hal-hal yang jelek, ya, dikatakan karena kebencian mereka kepada Kristen, kepada pengikut Yesus. Bukan hanya itu aja, tapi banyak nabi palsu. Kita juga lihat sekarang, ya, nabi-nabi yang bernubuat dan gak benar. Ya, firman Tuhan katakan, dari mana kita tahu seorang itu nabi yang berasal dari Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan atau bukan, kalau apa yang dikatakannya itu benar terjadi, dan yang kedua sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tapi kalau dia katakan sesuatu yang di luar firman Tuhan, oke, kita lihat benar apa enggak, terjadi apa enggak. Kalau ternyata tidak terjadi, itu nabi palsu. Dan nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi ini, ya. Jadi orang-orang akan, walaupun tetap Kristen, tapi kasihnya menjadi dingin, mereka menjadi egois, narsis, mementingkan diri sendiri, durhaka. Ya, durhaka di sini artinya tidak menghormati otoritas Tuhan, orang tua, ya, dan karena kasih mereka menjadi dingin, tawa, ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya selamat. Hanya yang bertahan sampai akhir selamat. Ya, Bapak Ibu, Calvin atau Armenian percaya Matius 24 ayat 13 ini. Ya, Armenian berkata, nggak peduli kalian siapa, tetapi siapapun yang setia kepada Yesus sampai akhir dia selamat. Tapi Calvin berkata, kalau kita adalah umat pilihan Allah, kalau kita adalah orang yang sudah lahir baru, maka kita akan setia sampai akhir. Orang yang tidak setia sampai akhir itu bukan umat pilihan Allah, dia bukan orang yang lahir baru. Jadi siapapun, apapun, ya,
doktrin keselamatannya, tetap percaya 24, Matius 24 ayat 13. Nah, sekarang kita akan lihat kalau hal-hal ini akan terjadi, orang Kristen macam apa yang bisa bertahan dalam aniaya ini? Ya, dalam segala cobaan goncangan di akhir zaman ini. Coba kita lihat. Yang pertama, orang-orang Kristen yang memiliki pengharapan yang salah, dia tidak akan tahan. Dia tidak akan setia sampai akhir. Dia akan tergoncangkan. Nggak peduli, ya, apakah dia seorang Kristen yang sudah aktif puluhan tahun melayani di gereja, bahkan juga mungkin dia pejabat gereja, pendeta sekalipun. Nah, ini contoh yang saya ambil adalah murid-murid Kristus yang mengikuti Yesus 3,5 tahun. Kurang apa mengenal Yesus? Ya kan? Bersama-sama dengan Yesus, tapi waktu mereka punya pemahaman yang salah, mereka punya pengertian yang salah, dan mereka tidak memperhatikan dengan teliti perkataan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang yang sering mendengar khotbah tapi punya konsep yang berbeda. Mereka baca Alkitab tapi punya konsep yang berbeda. Mereka punya pandangan, ya, mereka sendiri, dan mereka nggak terbuka benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Akibatnya mereka salah paham dan mereka tidak akan pernah bisa bertahan dalam aniaya, dalam pencobaan. Mereka akan tergoncangkan. Sama seperti murid-murid Yesus ini. Mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun, ikut Yesus dalam pelayanan. Bahkan sebelum Yesus disalib, mereka perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Mereka mendengar khotbah Yesus yang di awal, di bukit, dan khotbah Yesus yang terakhir di loteng Yerusalem. Ya, waktu perjamuan kudus. Mereka dengar semuanya. Tetapi mereka tetap punya konsep yang salah tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias. Bahkan mereka ikut berdoa di Taman Getsemani. Tetapi pada saat yang Tuhan Yesus pernah katakan dan beberapa kali katakan itu terjadi, tetap mereka goncang. Bahkan ada satu murid ini, anak muda ini, satu ini, ya, dikatakan karena dia hanya berpakaian, ya pada saat itu adalah biasa, hanya memakai satu lembar kain saja, ya, untuk menutupi tubuhnya, seperti kita lihat orang-orang yang naik haji, ya, pakai baju selembar kain putih aja. Nah, dia pakai selembar kain, ya, entah ini wool yang warna biru, kain yang mahal, linen juga mungkin, ya. Nah, ketika dipegang oleh tentara Romawi, dia lari dan melepaskan pakaiannya, lari dalam keadaan telanjang bulat. Ya, karena ketakutannya. Nah, padahal dia ikut perjamuan kudus, dia ikut berdoa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetapi pada saat tentara Romawi datang, dia lari. Seperti begitu, ya, nggak peduli lagi ketelanjangannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena para murid ini punya konsep, punya pemahaman yang salah. Mereka seperti orang-orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, bahwa Mesias itu kalau datang, Mesias akan memulihkan kerajaan Israel seperti kerajaan Daud. Ya, kerajaan Israel di zaman Raja Daud, di mana bangsa-bangsa sekitarnya sampai Afrika sekalipun Ethiopia datang, ya, mengakui kehebatan kerajaan, keagungan kerajaan Israel. Kerajaan Israel menjadi yang terkemuka di antara bangsa-bangsa lain. Nah, mereka percaya nanti kalau Mesias datang, Mesias akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Jadi itu yang mereka tunggu-tunggu. Makanya murid-murid sering bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel saat ini, sekarang? Dan bahkan ada murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, ring satu istilahnya, ya, Yakobus dan Yohanes, meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka dapat didudukan di sebelah kiri dan sebelah kanan di kerajaan Tuhan, di kerajaan Mesias. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa kamu bisa minum cawan yang aku minum? Oh, bisa Tuhan. Mereka nggak mengerti apa yang mereka ngomong. Mereka punya konsep yang berbeda. Mereka pikir kerajaan Tuhan Yesus itu sekarang. Wah, lihat aja tanda-tandanya. Alam aja nggak bisa berkuasa atas Yesus. Alam aja tunduk kepada perkataan Tuhan Yesus. Orang sakit, orang gila, orang kerasukan setan, bahkan orang mati pun, ya, sembuh dan dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Gak ada bencana kelaparan.
5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Ya. Jadi wah, luar biasalah. Pasti kalau Tuhan Yesus, kalau Mesias yang memerintah Israel, semuanya akan beres. Waduh, mereka semakin yakin. Pada Tuhan Yesus berkata, nanti anak manusia akan diserahkan, dianiaya, dan bangkit hari ketiga. Berulang-ulang Tuhan Yesus katakan, tapi itu nggak masuk ke pikiran mereka. Mereka punya konsep. Ya, ini namanya exegesis. Mereka sudah punya konsep tentang Yesus, siapa Yesus, apa yang akan terjadi. Ya, tradisi mereka. Seperti itu, mereka tetap pegang Tuhan. Akibatnya, benar. Seperti yang Yesus katakan. Pada saat goncangan datang, mereka hilang, ya, lari dari Tuhan Yesus. Mereka nggak tahan pada saat salib itu datang pada diri mereka. Sampai kapan? Sampai Petrus dan teman-teman, sampai para murid Tuhan Yesus mengerti firman Tuhan dengan benar. Mereka mengerti bahwa Yesus datang bukan untuk secara fisik memulihkan kerajaan Israel, tetapi memulihkan kerohanian mereka, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa yang membinasakan mereka. Membawa mereka dari gelap kepada terang yang ajaib. Sejak mereka mengerti ini, mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut kepada salib. Dan mereka tidak tergoncangkan. Mereka setia sampai akhir. Ya. Sampai sekarang ada yang begitu. Ada. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Saya kaget satu kali ada pendeta yang diadili karena korupsi. Ya, ketangkap tangan korupsi sama KPK, ya, menyogok pejabat. Waktu di pengadilan dia mohon kepada hakim untuk meringankan hukumannya karena dia seorang pendeta. Banyak orang-orang jemaatnya yang membutuhkan pelayanannya, bahkan banyak orang miskin yang membutuhkan, ya, bantuan dari gerejanya, dan dia yang memimpin gereja itu, jadi butuh dia. Jadi tolong supaya diringankan hukumannya. Bayangkan, dia nggak sadar betapa dia itu adalah seorang pendeta, jadi batu sandungan. Mestinya dia malu, mesti dia rela menerima, ya, tanggung jawab atas kesalahannya. Tapi dia minta diringankan. Dia punya konsep yang salah. Dia pikir pelayanan dia itu adalah sesuatu yang sangat berarti buat dia, buat orang banyak. Ya, bahkan akibatnya hakim bukan meringankan hukumannya, malah menambah hukumannya. Aduh, benar-benar, ya. Nah, ini contoh. Ya, sampai sekarang masih banyak orang Kristen yang punya salah konsep tentang tujuan Yesus datang ke dunia. Oh, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu lagi susah ya. Nanti kamu akan berbahagia. Betul. Itu adalah bonus, itu adalah side effect. Tapi itu yang digembar-gemborkan. Kamu sakit, kamu akan sembuh. Betul. Tapi itu adalah side effect, Bapak Ibu. Ya, seperti kita makan obat, side effect-nya apa? Kita akan tidur, kita akan ngantuk. Tapi bukan itu tujuan makan obat. Makan obat itu tujuannya supaya pilek kamu, supaya sakit kamu sembuh. Tapi waktu kamu makan obat itu, ya, sementara kamu disembuhkan, kamu akan tertidur juga. Efek sampingnya itu. Ya. Jadi yang susah tidur makan obat itu. Obat batuk, obat flu, akibatnya jadi keracunan. Nah, kita salah. Ya. Dalam bahkan kita bersaksi memberitakan Injil, kita memberitakan side effect dari kuasa Tuhan Yesus. Kita lupa tujuan utamanya datang untuk apa. Oh, Bapak Ibu miskin ya? Percaya Tuhan Yesus. Saya dulu kontrak, sekarang saya punya rumah sendiri. Ya, padahal Tuhan Yesus ingatkan, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tapi kita lupa, kita salah fokus, Bapak Ibu. Akibatnya lihat pada saat goncangan, dan goncangan akan semakin keras. Kalau kita punya pengharapan yang salah, kita nggak akan tahan. Salah pengharapan tidak akan membuat kita bertahan. Yang kedua, orang-orang Kristen yang emosional, baperan, gampang tersentuh hatinya. Ya. Dengar khotbah yang sentimental, terharu. Nonton film The Passion, nangis. Ya, sampai tisu segepok habis, ya, karena air matanya bercucuran. Orang yang kayak begini juga kalau nonton film drakor juga sama aja, cepat nangis, gampang nangis. Ya. Emosinya halus, ya, gampang tersinggung juga. Gampang emosinya tersulut juga. Ya, Bapak Ibu,
Orang yang seperti ini juga tidak akan tahan uji. Ya. Walaupun mungkin waktu lagi puji-pujian, wah emosional, haleluya, puji Tuhan, melompat-lompat. Ya. Bagus kita mudah tersentuh, ya, tetapi mudah tersentuh kepada hal yang benar. Kita harus juga seperti teguran Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ya, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-27 kita baca. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Aduh, kasihan, kamu kan orang baik. Yesus, ya, kok dianiaya seperti ini. Aduh, kasihan deh kamu. Ya, mereka nangis. Ya, meratapi dia. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Aku ini begini karena menanggung dosamu. Dosamu begitu parah dan tidak ada obatnya. Hanya dengan cara begini, dosamu bisa dibersihkan, diampuni, ditebus. Karena itu tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, tangisilah dosa-dosamu. Bertobat." Kalau kita punya perasaan yang halus, Tuhan bilang oke. Tapi jangan salah fokus. Jangan menangisi hal yang lain. Aduh, lihat orang susah, aduh kasihan ya, aduh kasihan ya. Tapi kalau orang yang begitu akan cepat emosi, tapi tangisilah dosa-dosa. Bertobat. Jangan menangisi dunia, tapi nangisi dirimu. Jangan nangisi keadaan, nangisi dirimu. Ya, jangan nangisi keadaan kita juga bahkan ya kan, aduh saya kok begini ya, aduh saya kok kesian banget ya, aduh saya kok malang ya. Aduh. Tapi tangisi dosa-dosa dan dosa-dosa anak-anak supaya bertobat. Ya. Ini peringatan buat orang yang baperan. Jangan salah fokus. Baper boleh, tapi baper sama dosa kita. Sensitif sama dosa kita. Sehingga kita cepat bertobat. Ya. Kalau enggak, kita nggak akan tahan uji. Yang ketiga, penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Ada dua orang penjahat yang disalib menyebelah dengan Yesus. Bahkan sebenarnya ini ada tiga penjahat yang disalib bersamaan, artinya kemungkinan besar menurut para teolog mereka adalah satu geng, ya. Dan penjahat ini adalah penjahat yang kaliber kelas berat, mungkin bukan pencurian, tapi pencurian disertai perampokan dan kekerasan, ya, membunuh. Jadi hukumannya berat sekali, yaitu hukum salib, hukum kematian bukan selalu hukum salib, tapi hukum salib adalah jenis hukum mati yang paling berat, paling menyakitkan dan didesain untuk menyiksa pelan-pelan. Jadi biasanya orang yang mati di salib itu akan mati berhari-hari di kayu salib. Ya, hanya Tuhan Yesus yang mati dalam waktu 3 jam di kayu salib. Ya, tetapi orang biasanya lebih dari 1 hari. Ya, mereka akan ya pelan-pelan matinya. Ya, mati kesakitan, mati sampai mereka dehidrasi, kesakitan, ya itu lemes dan mati. Kram otot jantung mati. Ya, jadi berhari-hari biasanya. Nah, tapi Tuhan Yesus menggantikan posisinya Barabas yang dibebaskan waktu itu. Itu melambangkan, itu mungkin kepalanya ya. Jadi biangnya tuh di antara tiga ini penjahat ini dia yang paling jahat. Nah, Yesus menggantikan. Ini juga melambangkan Tuhan Yesus itu menggantikan posisi orang yang paling berdosa di dunia. Tidak ada orang yang berkata dosaku terlalu berat. Tidak. Yesus datang buat semua orang yang berdosa, bahkan yang paling berdosa sekali punya harapan untuk diselamatkan. Itu loh kasih Tuhan. Itu loh karya Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, kita layak bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan bersyukur bahwa Tuhan akan tolong kita. Bahwa bersyukur, bukan bersyukur seperti ajaran para motivator. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Kamu makan sehari sekali. Banyak orang yang nggak makan tiap hari bisa makan loh. Ya kan, bersyukur. Punya gaji UMR, bersyukur. Banyak orang yang gajinya nggak sampai 1 juta sebulan. Itu kata motivator.
Tapi bukan itu ajaran Kristus. Kita bersyukur bukan karena ada orang yang lebih buruk daripada kita. Bagaimana dengan orang yang paling buruk? Bagaimana dengan orang yang paling hina? Bagaimana dia bisa bersyukur? Tetap di dalam Tuhan mereka bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mati menebus dosa mereka. Kalau mereka menerima Yesus, mereka adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Karena itu mereka pantas bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan mereka. Karena Tuhan membayar dosa mereka. Menebus dosa mereka. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita pantas bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, tapi penjahat yang disalib di sebelah Yesus ini, ya, dia seperti orang lain yang dikatakan di dalam Alkitab, dia mengatakan kata-kata hujatan, kata-kata ejekan. Apa kata-katanya? Dia berkata, kalau memang kau Tuhan, turun, selamatkan dirimu, dan selamatkan aku juga, selamatkan kami juga. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak Ibu, kita mesti bedain ya. Ngomongan orang yang dalam keadaan normal seperti orang Farisi yang tidak sedang disalib ya, kepada Yesus, ya mereka benar-benar mengejek Tuhan Yesus. Tetapi bayangkan ini orang lagi disalib loh. Dia lagi bukan cuma kepotong pisau, tapi paku yang besar-besar itu menembus tangannya di bagian saraf yang paling sakit, ya kakinya, dan dia begitu tersiksa. Jelas ini dia sungguh-sungguh dia mau minta tolong. Kalau kamu benar Mesias, ayo turun, selamatkan dirimu. Ini kan penderitaan yang sangat menyakitkan. Kita kepotong pisau aja, aduh rasanya gimana kan? Jantung tuh rasanya, aduh ikut sakit juga kan, sakit banget nih di dalam sini, ya kan? Kepotong pisau yang dalam misalnya, atau kita kecelakaan lah. Waduh sakitnya minta ampun kan, saya pernah jatuh dari motor, ya parah sekali ya, robek sampai dalam. Waduh itu sakit yang minta ampun. Udah pikiran tuh nggak bisa normal udah. Ya udah nggak bisa straight, udah nggak bisa lurus lagi. Ya, aduh bagaimana nih supaya nggak sakit ya. Nah sama Bapak Ibu. Sekalipun kita orang yang rohani, tapi kalau ibu-ibu yang sangat rohani, dah coba ambil contoh deh. Kalau lagi potong sayur, lagi nyanyi-nyanyi haleluya, Tuhan baik, haleluya. Tiba-tiba tangannya kepotong. Dalam lagi kepotongnya, pisau tajam. Kepotong, dia masih bisa nyanyi nggak? Haleluya, haleluya. Mbak, tolong Mbak ambil soplas Mbak. Dengan lemah lembut, dengan santai, masih dengan nada puji-pujian gitu. Bisa begitu? Ya nggak mungkin. Tadinya lagi puji-pujian, tiba-tiba kena potong, langsung stop, teriak dia pasti. Aduh, Mbak cepetan Mbak ambil soplas itu loh di laci. Mbak cepetan Mbak. Aduh, nggak tahan nih, sakit. Pasti begitu. Ya, itu manusiawi Bapak Ibu. Ya pasti begitu. Nah, bayangin ini orang yang belum kenal Tuhan. Nah, pada saat maksudnya dia belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya kan. Baru dia kenal Yesus lah, sama orang Kristen kan juga gitu, banyak yang pikir mereka kenal Yesus, dan mereka pikir mereka Kristen. Tetapi Tuhan Yesus pada saat hari penghakiman mereka baru sadar bahwa mereka bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus berkata begini kepada mereka, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Ya kan? Kalau Kristen pasti Tuhan kenal. Dia pikir dia Kristen, nggak taunya bukan Kristen. Ini yang celaka. Ya, nah sama kayak penjahat ini. Dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Dia begitu kesakitan. Ya, begitulah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Mereka narsis, sama kayak orang dunia. Gak ada bedanya. Mereka hanya memikirkan kepentingan saya, keuntungan saya. Nah, satu kali Bapak Ibu, di masa pandemi ini nih, ya, lagi berdoa, teman saya, ya, seorang pemimpin komsel di GBI, terus kemudian lagi sharing, terus dia kasih lihat doa. Jadi di dalam doa itu ada WhatsApp group, ada doa. Terus ada satu orang, dia bisnismen, dia jual barang ke sebuah pabrik jamu yang sangat terkenal di Indonesia, yang sering promosi iklan di TV, ya. Nah, katanya biasanya saya telepon bosnya itu langsung dijawab, terus kemudian nggak lama dibayar. Ini udah seminggu saya telepon nggak dijawab-jawab. Utang saya tagihan saya 2,5 miliar. Tolong dong teman-teman doakan supaya utang saya 2,5. Ini baru beberapa lama, baru seminggu nih. Dikontak nggak bisa dikontak, udah panik.
Ya, minta teman-teman doa, tolong doakan supaya dibayar. Mereka nggak pikirin lagi doa bersama. Pokok doanya apa? Lagi berdoa syafaat. Oke, berdoa buat masalah orang, tapi dia udah nggak tahan lagi. Kekhawatirannya begitu menguasai dia. Ya, sampai dia minta tolong teman-temannya doakan supaya 2,5 miliarnya dibayar. Saya tanya sama dia, sama teman saya itu. Kira-kira kalau nanti dia dibayar, yang doain ikut kecipratan nggak? Ya enggak kan? Nah lihat, itulah orang-orang yang narsis, yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan berkata orang yang demikian, dia bukan pengikut Yesus sejati. Karena kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kamu nggak boleh narsis. Kamu harus bertobat, ya, dari mementingkan diri sendiri, memikul salibmu setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan mengikut salibnya setiap hari, dia tidak layak bagiku. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kita lihat Tuhan Yesus sudah berkata, memang di dunia ini banyak kekhawatiran, ya, banyak orang khawatir akan pakaiannya, akan kehidupannya sehari-hari, ya, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia pakai, bagaimana dengan rumahnya, hartanya, segala investasinya. Tapi Tuhan berkata, itu dicari oleh bangsa-bangsa, itu dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa. Tetapi kamu, anak-anakku, umat yang percaya kepadaku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu maksudnya? Cari Tuhan, cari di dalam firman-Nya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, maka seperti saya punya anak. Kalau dia anak saya benar-benar, dia nggak perlu ngomong begini sama saya. Papa, aku sudah 3 hari nggak makan. Aku lapar sekali. Tolonglah beri aku makan. Papa, lihat papa, bajuku sudah sobek. Ya, nggak pernah dibeliin 3 tahun baju nih, baju baru. Tolong Pak, belikan aku baju. Nggak perlu dia ngomong begitu. Papa, saya sebagai bapak akan memberikan dia yang terbaik. Saya akan selalu memperhatikan kebutuhan dia. Bahkan sebelum dia pikir, ya, apa yang mesti dia pakai, dia gunakan, saya sudah pikirkan dulu. Kenapa? Karena dia anak saya, bahkan anak kesayangan saya. Tetapi tetangga punya anak, belum tentu saya mikirin. Nah sama, pertanyaannya kita anak Tuhan benar atau enggak? Ya. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, nggak usah khawatir. Hidup yang benar. Terus melekat sama Tuhan. Cari yang suruh Tuhan cari. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Ya, bertobat. Kalau kita narsis. Karena orang yang narsis tidak akan tahan dalam aniaya, dalam goncangan di akhir zaman ini. Dan akan murtad. Yang keempat, jenis orang Kristen. Hanya jenis orang Kristen ini yang selamat. Yang tidak akan tergoncangkan. Bukan orang yang rohaninya hebat, tetapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal kebenaran yang Tuhan Yesus bawa. Mengenal siapa Yesus dengan benar. Dia selamat. Dan dia tidak akan tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu, orang yang disalib yang satunya lagi, ini juga orang yang berdosa luar biasa. Ya. Tetapi bedanya adalah waktu temannya ini menghujat, ya, saya percaya dan banyak ada beberapa teolog, bahkan John MacArthur juga percaya bahwa dia itu mengenal Yesus itu pada saat di kayu salib. Dia sudah dengar banyak tentang Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan Yesus begitu terkenal. Ya, mereka sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Ya, siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi baru kali ini dia dari dekat dia melihat Tuhan Yesus. Dia melihat waktu orang-orang mengejek, waktu orang-orang menganiaya dia. Dia tidak seperti orang lain. Ya. Kalau kita baca Tuhan Yesus berkata waktu Tuhan Yesus disalib, ya, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang Yesus berkata dalam ayat yang ke-34. Jadi waktu di kayu salib, waktu orang-orang menghujat Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka, dan orang yang
di sebelah-sebelahnya pasti dengar. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, mulai orang penjahat ini sadar siapa Yesus, dan itu begitu deep dalam hidupnya. Coba lihat, dia juga sakit, dia juga disalib dan pasti begitu menderita kesakitan, ya kan? Tapi waktu temannya minta Tuhan Yesus turunkan dia, selamatkan dia bilang apa? Dia berkata begini, tidakkah engkau takut juga kepada Tuhan, kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita ini orang berdosa loh. Kita ini dihukum begini berat karena dosa-dosa kita. Nah, ini adalah satu ciri-cirinya orang yang benar, yang selamat. Orang yang sadar akan dosa-dosanya. Waktu dia menerima hukuman, boro-boro kayak pendeta tadi, baru dihukum penjara aja dulu, minta keringanan. Ini dihukum salib. Dia nggak minta tolong supaya dilepaskan. Dia enggak. Dia bilang, saya pantas terima ini hukuman. Ya, dia nggak protes. Ya, dia terima tanggung jawab atas dosanya. Lalu ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, dalam Alkitab bahasa Inggris ada kata Lord karena dia nggak seperti Alkitab bahasa Indonesia hanya berkata Yesus. Ya. Kalau dalam kita lihat di sini Lukas 23:42 dalam King James atau LITV atau yang lain NIV dikatakan, and he said to Jesus, Lord, Tuhan, ingat aku ya. Tolong ingat akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Dia nggak minta tolong, Tuhan tolong supaya saya nggak berasa sakit. Tuhan tolong, saya percaya kamu Mesias, saya percaya kamu juru selamat dunia. Saya percaya kamu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan tolong supaya meringankan penderitaan saya ya, supaya saya nggak menderita begitu sakit ya Tuhan. Tolong, beri saya kekuatan Tuhan. Enggak. Atau bahkan Tuhan tolong supaya saya bisa lepas dari penderitaan ini. Sekarang turunin saya dari kayu salib. Enggak. Dia nggak minta supaya ditolong. Tapi dia minta supaya dia bisa diselamatkan di dalam kekekalan. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Dan itu lebih mengerikan daripada kayu salib. Itu lebih mengerikan dari penderitaan di salib. Karena itu dia mohon kepada Yesus. Tolong ingat aku kalau nanti kamu kembali datang sebagai Mesias ya. Dia bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Padahal murid-muridnya lari atau kemana-mana. Ya. Padahal dia sudah melihat Yesus dalam keadaan yang begitu hancur tubuhnya. Orang yang begitu nggak dianggap dikatakan oleh Yesaya 53. Ya kan? Orang yang tidak masuk hitungan. Apalagi sebagai Mesias. Yang digambarkan sebagai raja yang agung. Tapi orang ini bisa melihat Yesus sebagai Mesias loh. Wow. Ya. Dia punya hati yang benar. Dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan dia punya pengharapan yang benar sama Tuhan. Sehingga waktu Tuhan, dia nggak minta sekarang pertolongan. Tapi dia minta. Tuhan ingat. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu sangat terkesan, sangat tergerak, ya cepat tergerak oleh orang yang punya iman yang benar. Perwira Kapernaum, perempuan yang pendarahan 12 tahun, ya perempuan Serofenisia, ya orang-orang yang punya iman yang benar. Wow, Tuhan seketika menjawab doa, bahkan jauh lebih, ya lebih besar, lebih indah, lebih baik jawaban doa Tuhan. Lebih daripada yang dia minta, dia berikan. Ya. Orang ini minta supaya Tuhan ingat nanti ya. Kalau kamu datang lagi sebagai Mesias, ingat saya, selamatkan saya. Tuhan nggak jawab seperti yang dia minta. Tuhan jawab lebih daripada yang dia minta. Nggak usah tunggu nanti. Hari ini juga kamu akan bersama saya di Firdaus. Tuhan, dia nggak minta diringankan penderitaannya. Tapi Tuhan ringankan penderitaannya. Mungkin temannya masih hidup berhari-hari ya sebelum mati. Tapi dia ke surga bersama Yesus setelah disalib 3 jam. Bayangin.
Kan dia bersama Yesus kan. Hari ini juga kamu bersama saya ke Firdaus di surga. Temannya masih menderita. Yang minta-minta supaya dilepaskan ini masih menderita. Tapi ini dia nggak minta dilepaskan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan dia surga dan meringankan sekaligus meringankan penderitaannya di dunia. Ya, Tuhan beri yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Tuhan nggak tinggal dia. Kesimpulannya, seseorang tidak dapat bertahan dalam salib dan mengalami kemuliaan dan tidak akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Kenapa? Karena satu, memiliki pengharapan yang salah. Sekalipun telah menjadi seorang yang aktif melayani bertahun-tahun, nggak efek. Bahkan sudah mengusir setan, melakukan banyak mujizat, kata Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Kalau dia tidak hidup, ya, tidak punya iman yang benar, tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, tidak bisa memandang Tuhan dengan benar. Emosional baper. Ya, tidak ya mestinya boleh emosional baper, tapi terhadap dosa kita, peka sama dosa kita. Orang yang narsis egois tidak akan dapat tahan dalam goncangan dalam salib. Ya, kita hanya bisa bertahan dan setia hingga akhir karena sungguh-sungguh sadar dan menyesali dosa. Ya. Kedua, memiliki iman dan pengharapan yang benar dalam kekekalan bersama Kristus seperti yang penjahat yang tadi. Ingat, Bapak Ibu, iman hanya timbul dari pendengaran akan firman. Kita nggak bisa mengenal Tuhan lebih daripada kita mengenal Alkitab. Daripada kita mengenal firman. Kalau kita salah mengenal firman Tuhan, kita salah mengenal Tuhan. Yang nggak nyampe kepada kebenaran, kita nggak mungkin bertemu dengan Tuhan. Ya, dengan dalam keadaan yang benar. Ya, memang tidak semua yang bertemu dengan firman, tidak semua yang belajar Alkitab bertobat. Betul, Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang mendengar perkataanku, ya, itu tahan uji. Ya, orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Goncangan datang, hilang lenyap, sama aja. Ya. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia akan seperti orang yang bangun di atas batu karang. Cobaan datang, Anda akan goncang. Mendengar dan mengerti, lalu berbuah lebat. Ini orang yang punya hati seperti tanah yang subur, yang haus akan firman Tuhan dan belajar, mengerti, sehingga berbuah. Sama seperti, ya, tidak semua yang bersama Yesus juga bertobat dan selamat. Yudas, ya kan, dan murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Pada Yesus di dalam Yohanes 6, para Yesus bilang, akulah roti dan hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan selamat. Wah, banyak murid-muridnya yang goncang karena nggak mengerti dengan benar, meninggalkan Yesus, murtad. Ya. Nah, jadi tapi ingat satu hal. Ya, walaupun nggak semua orang yang mengenal Yesus itu selamat, nggak semua orang yang bertemu Yesus selamat, nggak semua orang yang belajar firman selamat, betul. Tetapi kalau kita tidak bertemu dengan firman, kita tidak belajar firman, kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. 100% tidak mungkin selamat. Ya, kalau belajar firman kemungkinannya ada 50%. Ya, ketemu Tuhan ada kemungkinannya 50%. Ya kan, bisa selamat bisa enggak. Ada pilihan. Tetapi kalau enggak ketemu Tuhan, enggak belajar firman, 100% nol, enggak mungkin bisa 100% tidak mungkin bisa selamat. Oke? Kalau kita punya iman yang benar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan menjawab lebih daripada yang kita doakan. Dia akan beri yang terbaik buat kita. Dia akan beri mahkota keselamatan bagi orang yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa Tuhan, Kau buka mata kami. Supaya kami jangan seperti jemaat Laodikia yang kami pikir kami kaya, padahal kami miskin. Kami pikir kami melihat, padahal kami buta. Kami pikir Tuhan, kami berpakaian, padahal kami telanjang di hadapan-Mu. Tuhan, buka mata kami. Supaya kami melihat seperti Engkau melihat. Supaya kami melihat ketelanjangan kami. Supaya kami melihat dosa-dosa kami. Dan kami bertobat. Dan kami boleh menerima keselamatan dari-Mu, Tuhan. Kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam tangan. Buka mata kami. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami. Jauhkan kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari keegoisan. Jauhkan kami, Tuhan, dari harapan-harapan yang palsu, Tuhan. Dari kesesatan, Tuhan.
Beri kami hati yang rindu akan firman Tuhan, supaya kami boleh belajar dan mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar dan hidup kami berbuah lebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan Bapak Sunan, masih ada waktu untuk kita bisa tanya jawab Pak David ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Sunan akan fasilitasi. Silakan Pak Sunan. Iya, Pak David. Thank you buat firman-nya. Sama-sama. Kita sama-sama refleksi ya hari ini. Sebenarnya kita seperti orang Kristen yang mana ya? Tadi ada yang mungkin dengar tadi ketika Pak David cerita ada orang yang berdoa di tengah doa bersama, katanya dia berdoa buat hutangnya kan, Pak, piutangnya dia minta dibayar gitu ya. Nah tadi jadi ada yang nanya nih, gimana supaya kita tidak seperti orang yang seperti anak yang meminta-minta seperti itu, tetapi kenyataannya dia lagi terhimpit nih, lagi stres dengan kondisi dia, jadi mesti berdoanya bagaimana gitu. Ya, otomatis boleh dong kita berdoa. Tapi kita tidak akan sampai dikuasai. Jadi gini, kita bisa kepepet, kita bisa seperti yang Paulus katakan, ya setiap kali dia itu ditekan tapi tidak tertekan. Nah, ini kita harus beda. Ya, kita bisa ditekan tapi tidak tertekan. Kita bisa mengalami tekanan, kita bisa dalam keadaan yang stres tapi tidak depresi. Ya, kita bisa mengalami takut tapi tidak dikuasai ketakutan. Beda loh. Ya, tapi kalau bedanya apa? Begini bedanya. Kalau kita takut misalnya, kita akan berdoa, Tuhan tolong saya. Betul nggak? Kita akan berdoa, oh utang saya nggak bayar, Tuhan tolong Tuhan supaya bisa berjalan, gaji bisa, teman-teman karyawan bisa gaji bisa dibayar, ya perusahaan bisa berjalan. Tuhan tolong, saya percaya Tuhan, Engkau akan menolong saya memberi jalan keluar yang terbaik. Timbul damai, ketenangan. Bahkan sebelum berdoa, kita akan datang ke Tuhan dengan tenang. Karena Petrus berkata, hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, kita sudah punya iman nih. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ini doa orang yang mengenal Tuhan. Nah, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan berdoanya lain. Dia nggak akan ketemu orang-orang, tolong doain ya. Ini doa orang panik, Pak. Ini orang yang panik. Ini orang yang dikuasai oleh ketakutan. Nah, ini beda. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia bisa interrupt doa syafaat untuk minta, ya memang sih doa kebutuhan, ada yang sakit, ada yang apa segala. Tapi minta supaya doanya, uangnya itu bisa dibayar. Dia kan udah over, dia sudah dikuasai. Ya. Filipi 4 ayat itu katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, nyatakan segala hal ya kan di dalam doa kamu, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, jadi boleh berdoa apa aja boleh, ya kita bersekutu sama Tuhan, pasti kita bisa curhat sama Tuhan apapun juga, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kita tidak dikuasai oleh masalah, ya. Tapi kita percaya karena kita anak Tuhan, Dia akan beri yang terbaik buat kita. Apapun, sekalipun, bisa nggak utang nggak dibayar? Bisa, tapi kita tidak akan goncang. Kita tahu Tuhan pasti beri jalan keluar. Kita tidak. Kalau harapannya dibayar, begitu nggak dibayar gimana? Goncang. Ya. Oh Tuhan begini sih. Katanya apa yang kita doa, kita ketuk itu dibukakan. Ya kan? Lihat dulu konteksnya apa itu. Ya, pintu diketuk, ketuk pintu akan dibukakan, ya mencari mendapatkan itu apa konteksnya. Ya, supaya kita jangan salah dan menjadi kecewa sama Tuhan. Kira-kira gitu gimana? Jadi doanya yang penting bukan tidak boleh berdoa untuk kepentingan sendiri, tetapi sikap hatinya barangkali ya. Betul. Sikap hati yang tidak egois ya. Iya, betul. Sikap hati yang percaya juga kepada Bapa gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau begitu, ini ada pertanyaan lagi nih. Iya. Bagaimana sikap dan pikiran yang benar terhadap penderitaan yang bertubi-tubi yang sedang terjadi? Nah, gimana nih, Pak David? Iya. Kan kita sedang mungkin penderitaan yang sekarang baru
sedikit barangkali. Kita nggak tahu ke depan kan. Gitu. Nah, Betul. bagaimana kita antisipasi dengan kondisi yang ada? Betul sekali ya. Saya bulan ini kita lagi renungkan, kita lagi belajar Bible Study Roma, kitab Roma ya. Nah, minggu lalu saya di Mandarin, kita renungkan, kita belajar Roma 5, dan Roma 5 ini ada jawaban buat itu. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, ya. Roma 5 ayat 2 mulai deh. Oleh Dia, Tuhan, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, kita berglori, kita bersyukur dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi pertama, kita berglori, kita bersyukur, kita bermegah, kita bangga karena kita akan menerima kemuliaan bersama Tuhan nanti di dalam bait Allah. Ini pengharapan yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga bermegah, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow. Ini sama dengan Yakobus 1 ayat 2-3 ya. Barang siapa yang jatuh dalam hendaklah dia bersukacita. Dia bergembira kalau dia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok bisa? Orang gila ini. Oh bukan, maksudnya bukan ketawa-ketawa waktu jatuh dalam pencobaan, tapi ada damai, ada keyakinan, ada ketenangan, ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan tinggalkan dia sendiri. Nah, kita lihat prosesnya ya. Nah, kenapa bisa bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu apa? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, bagi umat tubusan, bagi umat pilihan Tuhan, bagi orang Kristen yang sudah lahir baru, pada saat dia mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan, apa yang dia lakukan? Dia akan terus semakin melekat kepada Tuhan. Dia tahu nih dia sedang melewati lembah kekelaman. Tidak ada yang lain. Hanya gadamu Tuhan dan tongkatmu yang menghibur aku. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku. Karena itu dia akan semakin melekat kepada Tuhan. Seperti anak kecil yang saya lihat. Dia suka megang mamanya lagi sibuk kemana-mana. Dia pegang ujung rok mamanya terus. Supaya ngikut mamanya terus sambil nangis ya. Sambil ini. Tapi dia tahu hanya dekat mamanya dia aman. Begitu. Dia akan tekun. Ini artinya. Dia akan tekun. Dia akan terus semakin mendekat. Dia mencari Tuhan selalu. Seperti yang Yesaya katakan. Carilah Tuhan. Dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Selalu. Nah ini orang-orang yang kepepet. Pasti akan cari Tuhan selalu. Tapi ingat. Tujuannya apa? Bukan hanya berharap supaya doanya dijawab. Apa kebutuhannya, utangnya, segala macam. Bukan. Tapi dia bisa menemukan jalan keluar. Dia bisa menghadapi. Ya, dia butuh penyertaan Tuhan. Nah, apa yang akan dia alami? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow, Bapak Ibu kalau lihat kata aslinya tahan uji ini adalah maksudnya experience bersama Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu maksudnya tahan uji adalah pengalaman bersama Tuhan. Waktu dia tahan uji, ingat Korintus berkata, Allah setia. Dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicoba, dia akan memberikan kita jalan keluar. Kita akan melihat Roma 8:28 digenapi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Hanya orang yang sungguh-sungguh ya percaya, beriman kepada Tuhan. Oh, Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan menyatakan Dia hadir. Lewat pertolongannya, lewat Roh Kudus, lewat tuntunannya, lewat suaranya, lewat apapun yang terjadi. Dia akan melihat. Wow, dia akan experience. Wow, Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu benar loh hidup. Bukan cuma teori di dalam tulisan di Alkitab. Tapi saya alami sekarang. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8:28, 1 Korintus 10:13. Itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan menyertai saya dalam kesengsaraan ini. Walaupun penyakitnya belum beres. Tetapi seperti yang saya pernah ini ada satu jemaat yang kanker tulang. Pada saat dia sakit dia cuma berdoa begini, tolong doain saya supaya saya saat terakhir ya. Dia nggak pernah minta, tapi sebelum dia mati dia cuma minta satu. Badannya udah kurus kering supaya saya bisa tidur nyenyak, itu aja. Tapi sepanjang dia menderita dia selalu bilang begini, Tuhan Yesus baik, dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia melihat malaikat menjaga dia. Dia melihat Tuhan menyertai dia sehingga imannya kuat dan dia setia sampai akhir. Sebelum dia mati dia melihat Tuhan Yesus jemput dia. Luar biasa ini. Ya, tahu nggak siapa ini? Ini mamanya Grace. Ya, ibadah Mandarin tuh.
Ya, jadi luar biasa. Ya, buat saya itu suatu kenyataan yang luar biasa. Penyakitnya nggak sembuh, tetapi dia punya iman yang terus kuat, setia sampai akhir. Karena dia lihat kehadiran Tuhan yang nyata bersama dia. Ada pengalaman bersama Tuhan yang membuat dia apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga dia akan punya pengharapan akan kekekalan lebih kuat lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita akan semakin yakin. Gak usah diyakin-yakinin. Gak usah sampai mesti ikut, kelas jaminan keselamatan baru yakin dia selamat. Gak usah. Pada saat dia punya hati yang benar, dia belajar firman Tuhan dengan benar, dia mengalami penderitaan dan dia melihat Tuhan menyertai dia. Gak usah orang-orang mungkin bilang, lu gak selamat, lu gak selamat. Dia tidak akan tergoncangkan. Dia yakin. Dia pasti selamat. Karena dia melihat penyertaan Tuhan sekarang. Apalagi nanti Tuhan pasti akan selamatkan dia. Dia punya jaminan keselamatan di dalam diri. Ini orang-orang yang hidup dengan iman yang benar. Otomatis akan punya keyakinan yang seperti itu. Itu Pak kira-kira. Nah, Kak David, kan ini ngomong-ngomong pengharapan nih. Jadi kan kayak tadi kita banyak orang punya pengharapan yang mungkin salah jadinya. Nah, ini nih yang gimana supaya pengharapan kita nggak salah gitu loh. Kita berharap kadang kita berharap sembuh, kita berharap diberkati, berharap jadi kaya gitu. Nah, tapi bagaimana supaya kita punya pengharapan yang benar? Iya, sama ya. Jadi gini. Kita harus bedakan begini ya. Apa yang menjadi fokus utama kita, itu dulu yang penting. Kita harus bedakan antara kalau kita makan obat, tujuan makan obat itu apa. Jangan tujuan makan obat itu yang diharapkan side effect. Itu namanya orang pakai narkoba. Orang pakai obat bius, tujuannya sebenarnya supaya dia tahan sakit dan dia tidak merasakan sakit waktu dioperasi. Tetapi orang yang menyalahgunakan obat bius pakai heroin tujuannya untuk fly. Dia pakai side effect. Jadi akibatnya salah. Obat itu menjadi racun. Sama. Kita datang ke Tuhan tujuannya kalau hanya mengharapkan side effect. Itu sesat. Kita akan kecewa, kita akan goncang. Kalau kita nggak terima side effect-nya. Ya. Tetapi kita harus tahu kita datang ke Tuhan karena apa? Karena kita sadar kita orang berdosa, kita binasa, kita manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang dapat menyelamatkan aku? Dosa kita membuat kita terpisah dari Tuhan. Ya, kita berusaha berbuat baik, nggak mungkin bisa selamat, nggak mungkin. Dan dosa kita begitu buruk, ya, nggak ada jalan keluar lain. Hanya satu, Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, itu pokoknya. Supaya kita berdamai dengan Tuhan yang tadinya kita musuhi. Dulu kita musuhan loh sama Tuhan. Aduh gawat ya, kalau musuhan sama Presiden Jokowi aja bisa bahaya, apalagi musuhan sama Tuhan. Ya, tapi itulah kita manusia lama kita. Tapi sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan. Maka apa yang akan kita lakukan kalau kita sadar kita diperdamaikan? Kita akan semakin berusaha mengenal Dia. Kita akan terus mencari. Kita akan mencari Dia, belajar mengenal Dia lewat firman-Nya sehingga kita mengerti. Nah, tapi kita juga ingat, ada side effect-nya. Saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya, jenisnya bagaimana? Nggak tahu. Ya, kalau saya sakit, saya berdoa. Ya, saya percaya Tuhan berkuasa. Tapi seandainya Tuhan tidak sembuhkan saya, itu tidak membuat saya jadi goncang. Saya tetap percaya dan saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Saya punya iman yang benar, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, itu iman yang benar. Ya, saya tahu Tuhan sanggup, tapi sekalipun Dia nggak menolong saya tetap percaya sama Dia. Saya nggak akan goncang. Saya tetap bersyukur, saya tetap menyembah Dia. Itu iman yang benar. Tetapi kalau iman yang nggak benar, waktu dikasih tahu, percaya Yesus, kamu akan sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Kecewa. Jadi mualaf. Jadi murtad. Kenapa? Nggak lihat janjinya. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan damai. Kamu akan sukacita. Lu nggak sukacita, tambah susah kok. Masalah tambah banyak kok, tambah berat kok. Gimana? Nggak bener nih. Itu cuma jualan toyo. Nggak bener itu, omong kosong itu. Kecewa. Bukan itu. Itu side effect, teman-teman. Nah, kita harus punya iman yang benar. Dari mana iman yang benar?
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada saat kita mengerti kebenaran, ya, kita akan melihat, ya, Tuhan menuntun kita dengan cara yang benar, sehingga kita tidak akan goncang. Kalau apa-apa yang dialami, sekalipun misalnya kita kena masalah, kita kena penyakit, kita kena apa, itu nggak akan membuat kita menjadi, Tuhan kok begini ya, saya percaya. Ya, mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa? Oke, Tuhan akan jawab, oh karena begini, oh kamu nggak jaga badan, kamu nggak, kenapa saya stroke ya Tuhan? Oh iya, kamu tiap hari makan samcan terus. Oh iya Tuhan, saya bertobat, minta ampun Tuhan. Nggak apa-apa deh. Ya Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Seperti orang tadi yang disalib di sebelah Yesus, ya kan? Dia nggak minta tolong supaya Tuhan ringankan penderitaan dia, tapi Tuhan ringankan penderitaan dia 3 jam aja. Itu pecah rekor, itu disalib 3 jam mati. Ya kan? Tapi yang sebelahnya, waduh, setengah mati tuh. Ya kan, udah nggak selamat di dalam kekekalan, menderita pula dalam menghadapi sakratul maut, ya kan, berhari-hari. Ini enggak, dia mendapat hidup yang kekal sekarang dan diringankan penderitaan dari salib, ya. Jadi saya percaya Tuhan beri yang terbaik, tapi jangan salah fokus kita. Jangan mengharapkan side effect, jangan fokus doa kita ke side effect. Saat fokus kita apa? Seperti doanya Paulus, yang ku kehendaki ialah, padahal dia mau menghadapi kematian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Padahal dia udah dibawa ke sorga. Dia udah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam pelayanan dia. Tapi yang dia kehendaki apa? Mengenal Tuhan. Lebih lagi. Dan kuasa kebangkitan. Dan persekutuan dalam penderitaan supaya aku menjadi serupa dengan dia. Ini fokus yang benar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Paulus. Paulus menerima semua, Tuhan. Paulus bilang gak ada yang jadi rahasia buat saya. Semuanya aku tahu, aku ngalami semua. Ya kan? Tapi di dalam segala perkara, ya kan? Aku sanggup menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku. Ya. Jadi mestinya kita kayak gitu. Maka kita tidak akan tergoncang. Ya. Jadi fokus kita ya jangan sampai salah, dan fokusnya, ya. Jadi fokusnya kerajaan Allah, supaya nggak salah fokus itu, ya kita mesti baca firman ya, supaya kita kenal sebenarnya mestinya apa. Iya. Nah tadi ada pertanyaan Pak, siapa Tan ya, Pak Yulianto. Yulianto Tan, ya oke benar. Jadi gini, nah makanya waktu kita, nah ini kembali kita perlu belajar firman Tuhan. Ya dengan benar. Ini contoh. Bacain ayat pertanyaannya dulu ya. Oh ya boleh, silakan. Pak, bagaimana dengan Lukas 18 tentang perumpamaan hakim yang tak benar? Yes. Kan janda itu terus meminta sampai hakim itu mengabulkan. Ya. Iya. Nah, perhatikan ya, Bapak Ibu. Perhatikan. Ya. Pertanyaan pertama. Jadi waktu kita Bible study kita harus bikin pertanyaan. Apakah Tuhan sama dengan hakim yang apa tadi itu? Hakim yang tidak takut akan Allah. Ini hakim yang nggak takut sama siapapun juga. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak takut sama Tuhan. Hakim yang berdosa. Nah, jelas Tuhan nggak seperti dia. Tuhan melebihi dia, betul? Oke. Nah, terus kemudian perempuan ini terus minta. Nah, sama. Tuhan ingatkan bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik. Tuhan pasti beri lebih daripada yang kita bayangkan. Benar nggak? Benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus percaya apapun yang terjadi, kita nggak goncang. Ya, kita harus, boleh kita tetap minta boleh. Tapi kita harus percaya. Tuhan beri, dan beri yang terbaik buat kita. Ya, kita nggak seperti anak yang nggak mengerti papanya. Papa minta permen dong, minta permen. Wah, papa nggak kasih. Wah, papa jahat. Karena papa bilang enggak, nanti gigi kamu sakit, nanti kamu ompong loh. Ya, nanti kamu sakit gigi, lebih menderita lagi. Jangan. Nih papa kasih kamu makan beras merah. Supaya kamu, agak enak beras merah, Pak. Aku mau permen, Pak. Kita harus, ada kalanya Tuhan kasih. Tapi nggak selalu seperti itu kan. Tapi percaya deh. Tuhan beri yang terbaik. Nah, kita harus punya iman yang seperti itu loh. Dan di akhir zaman ini Tuhan tahu. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi nggak punya iman yang benar sama Tuhan. Nggak punya iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik sama dia. Ya, selalu apa yang dia mau. Kita baca yang lain-lainnya. Contoh, ketuklah pintu akan dibukakan, mintalah kamu akan diberikan. Sebab kalau Bapa yang di dunia tahu memberikan apa yang baik, apalagi Bapa yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus. Dalam ayat yang lain dikatakan begitu. Ada lagi yang di Matius dikatakan Tuhan akan memberikan yang terbaik.
Ya. Nah, kita harus lihat waktu Tuhan ngomong ini dalam konteks khotbah di bukit, dan khotbah di bukit mulai dari Matius 5 sampai Matius 7 nggak ada jeda, terus ngomong Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius 6 Tuhan bicara soal hal kekhawatiran. Bangsa-bangsa, kamu lihat ya kan, bangsa-bangsa itu mencari, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu pakai, apa yang aku makan. Bangsa-bangsa mencari itu semua. Ya kan? Semua orang dunia cari itu. Betul nggak Bapak Ibu? Mencari kebutuhan hidup, mencari kesembuhan. Lihat aja. Ya, ada orang yang apa namanya tuh si anak kecil yang celupin batu ke air bisa katanya menyembuhkan sakit. Wah, langsung penuh tuh kampung itu. Semua orang nggak peduli lagi, nggak pakai akal sehat lagi. Yang penting gua sembuh. Nah, itu orang dunia juga cari kesembuhan. Nah, kita harus berbeda dengan mereka. Kita bukan cari kesembuhan, tapi kita cari Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan, kita mau yang terbaik dari Tuhan. Kita mau punya hatinya Tuhan. Mengerti. Kita mau melihat seperti Tuhan melihat apa yang baik. Jangan kita melihat dengan kacamata kita. Apa yang kita anggap baik, yaitu yang baik. Belum tentu. Itu dosa manusia justru. Ingat Bapak Ibu, Hawa jatuh dalam dosa bukan karena berzina, menipu, membunuh. Tapi dia jatuh dalam dosa karena melakukan apa yang dia pikir baik. Buah pengetahuan baik dan yang jahat itu dia pikir baik. Buah ini baik kok, nggak buruk. Dia mulai curiga sama Tuhan. Enggak, nggak apa-apa, makan. Itu dosa. Melakukan apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir benar. Belum tentu itu benar, itu baik. Nah, kalau orang yang benar, dia akan berharap, dia akan terus datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan bukakan apa yang baik, apa yang benar. Ya, karena kita tahu bahwa sampai kita mati, kita akan mengalami kesengsaraan, kita akan mengalami cobaan, kita akan mengalami goncangan. Ya kan, makanya kita lihat banyak orang-orang yang beriman tetap sakit. Ya kan? Sembuh, saya percaya kepada kesembuhan ilahi. Saya bukan sensasionis, saya percaya Tuhan itu sanggup. Tetapi saya mau belajar punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, punya iman yang benar. Itu yang benar. Ya. Nah, jadi orang yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan berhenti berdoa, tetapi tidak akan dikuasai oleh ketakutan dalam doanya. Kelihatan kok. Orang yang dikuasai ketakutan dalam doanya nggak ada yang lain. Itu terus mau di doa umum, doa pribadi, doa keluarga, doanya itu terus dikuasai. Ya. Dan cara berdoanya kelihatan. Ya, nah maksud saya kita harus belajar benar, ya seperti yang Tuhan mau. Ya, itu yang penting. Ya, itu yang kita akan mendapat yang terbaik lah, lebih daripada yang kita pikirkan. Itu yang penting, itu yang benar. Ya, di Lukas 18 ayat 8-nya justru juga dibilang ya, aku berkata ia akan segera apa? Tetapi jika jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ya? Balik lagi gitu ya. Iya. Jadi intinya bahwa apa yang Tuhan anggap benar, itu yang benar. Nah, jadi kita, karena lihat ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi Tuhan ini bukan langsung memberikan apa yang kita mau, bukan. Tapi Tuhan akan membenarkan mereka. Tapi yang penting adalah punya iman yang benar nggak kita? Karena justru yang jadi masalah di hari penghakiman nanti, banyak orang yang pikir dia punya iman yang besar, tapi nggak benar. Contoh, Tuhan, aku kan sudah mengusir setan. Itu kan punya iman yang besar. Aku sudah melakukan banyak mujizat. Itu kan iman yang besar. Saya nggak percaya itu nabi palsu. Saya percaya. Karena apa? Dia menggunakan nama Yesus. Artinya dia lakukan itu dalam konteks pelayanan. Dan Tuhan Yesus tidak menyangkali. Tapi yang Tuhan komen apa? Iman lu nggak benar. Buktinya apa? Lu hidup dalam dosa. Orang yang imannya benar nggak akan hidup dalam dosa. Ya. Tuhan bela firman-Nya. Usir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Karena Tuhan bela firman-Nya, bukan bela kita. Tuhan bela firman-Nya. Oke, itu punya iman yang besar. Makanya Paulus berkata begini di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke berapa tuh? 2, ya. Sekalipun aku punya iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung, luar biasa kan? Jangankan sakit sembuh, gunung aja pindah. Tetapi kalau aku tidak punya kasih kepada Tuhan, aku tidak punya kasih iman yang benar kepada Tuhan, ya. Aku cuma punya iman yang besar, tapi nggak punya iman yang benar. Artinya punya kasih yang benar. Aku tidak selamat. Itu bahasa aslinya. Ya, percuma, sia-sia. Itu artinya tidak menyelamatkan saya, iman yang besar. Nah, ini yang Tuhan sedang tekankan.
punya iman yang benar. Bukan iman yang kelihatannya bombastis, tapi iman yang benar. Ini yang Tuhan cari. Dan itu pertanyaan Tuhan berulang-ulang dan peringatan Tuhan berulang-ulang. Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan. Ya, kayak tadi. Itu mereka punya iman yang punya iman. Tapi mereka tidak punya iman yang benar. Ya. Karena apa? Jadi, ya, silakan. Jadi iman yang benar itu berhubungan dengan pengenalan yang benar ya yes, Tuhan. Betul sekali. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Pertanyaannya menyangkut yang doa tadi, doa apa? Bentar saya bacakan dulu. Pak, kata doa 2 atau 3, ada 3 orang hadir, Tuhan hadir gitu ya. Dan jadi doa bersama nih, dan doa begitu lebih dahsyat. Tapi emang agak ego kalau kita bawa doa pribadi di doa bersama. Tapi bukankah itu jawaban Tuhan lebih cepat pada kita saat kita udah wafat? Ya, boleh. Gimana nih? Tunjukin ayatnya. Bahwa saya mau tanya, emang kalau kita sendiri Tuhan nggak hadir bersama kita? Nah, lo. Bagaimana dengan Yehezkiel? Bagaimana dengan Yeremia? Dia sendirian. Bagaimana dengan Elia? Dia sendirian. Tuhan nggak hadir. Tuhan nggak dengar doa dia. Bahkan Yakobus mengutip Elia. Elia itu manusia biasa. Dia bukan Superman. Sama seperti kita. Tapi dia berdoa sungguh. Ya kan? Dia berdoa sungguh. Dia manusia biasa seperti kita. Tapi dia punya iman yang benar sama Tuhan. Dia percaya kehendak Tuhan mesti terjadi. Supaya Raja Ahab itu supaya sadar dia itu. Ya, bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Supaya bertobat. Ya, dia berdoa sendirian kan. Emang ada 2-3 orang dia sama siapa? Dan Tuhan nggak pernah berubah. Doa orang benar. Nah, yang penting. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya kan? Nah, sekarang konteksnya 2-3 orang bersekutu. Berkumpul Tuhan hadir, saya mau tanya, kalau kita berdoa sendiri, emang Tuhan nggak hadir? Nah ini, makanya dari sini kita lihat yang betapa pentingnya kita mengenal firman Tuhan. Coba lihat, ayat itu adalah di Matius 18. Ya. Ini jadi Bible study nih Pak, kita jadinya nih Pak. Ya. Apa? Belajar, namanya belajar. Nah, ya. Jadi konteks 2-3 orang berkumpul itu dalam arti apa? Dalam disiplin gereja. Tuhan hadir untuk meneguhkan bahwa apa yang diputuskan oleh gereja itu benar. Atas orang-orang yang berdosa, yang tidak mau mengaku, yang tidak mau bertobat. Coba kita lihat deh, Matius 18. Ya kan? Apa nih Pak? Apa kita skip aja itu di lain waktu ya? Karena itu nggak apa-apa, ini kan konteksnya benar ya tadi, biar kita ngerti dulu. Soalnya pertanyaannya memang begitu kan. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat ya, Matius 18 ayat 20 ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka ya. Oke, nah jadi apa namanya ya, memang 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Nanti pertanyaannya, apakah kalau kita sendirian Tuhan nggak ada? Kan nggak mungkin dong. Sekalipun aku melalui lembah kekelaman, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ya kan, ini pribadi loh. Ya kan. Nah, sekarang kita lihat konteksnya apa. Nah, ini yang saya sering ngomong bahwa, dan banyak orang juga hamba-hamba Tuhan sering ngomong bahwa kita suka mencomot satu ayat keluar dari konteks sehingga salah tafsir, salah pengertian, salah pengharapan. Sesat akhirnya. Umatku binasa, umatku loh. Umat Tuhan. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan dia binasa, wajar. Ini umat Tuhan sendiri binasa karena tidak mengenal kebenaran. Nah, coba kita lihat. Matius 18 ayat 20 ini konteksnya apa? Ayat 15 kita baca. Judul perikop ini udah dibantu nih Bapak Ibu. Kita dibantu sama penerjemah Alkitab. Supaya kita baca ayat ini nggak keluar konteks. Judul perikopnya kalau dalam bahasa Inggris itu, if your brother sins against you. Kalau saudara-saudaramu salah, berdosa. Ada umat Tuhan yang berdosa di dalam kumpulan orang percaya. Apa yang harus dilakukan? Ini.
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu, doa ini bukan sembarang doa. Kalau Bapak Ibu lihat konteksnya, lihat konteks dekat, udah jelas ini soal untuk menyatakan bagaimana disiplin gereja itu berlangsung terhadap orang-orang Kristen yang berdosa. Dia nggak merasa berdosa. Waktu kita tegur 4 mata, dia nggak merasa dia berdosa. Oh ya, mungkin kita juga salah. Bawa 2-3 saksi. Kalau 2-3 saksi berkata, kamu berdosa, mestinya 2-3 saksi ini benar. Dia masih nggak mau benar. Oke, nggak apa-apa. Bawa di depan seluruh jemaat. Kalau seluruh jemaat bilang salah, dia masih bilang benar. Wah, ini orang nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal kebenaran. Dia seperti pemungut cukai. Nah, apa sikap kita terhadap pemungut cukai? Apa sikap kita terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan? Doain dia supaya dia bertobat. Betul nggak? Itu kan perintah Tuhan. Kalau ada satu orang yang dombanya yang hilang, Tuhan pergi cari loh. Tuhan nggak bilang ya sudah dia bukan domba pilihan, bukan umat pilihan, biarin aja dia. Enggak. Tuhan pergi, tinggalkan yang 99 domba yang benar, dia pergi cari yang satu, yang hilang, yang sesat, supaya selamat. Jadi itu hati Tuhan. Supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3:9, 1 Timotius 2:4 juga. Tuhan berharap, Tuhan rindu supaya semua orang jangan binasa, tapi selamat, bertobat. Nah, jadi kalau kita lihat ada saudara kita yang begitu, bagaimana? Doain. Supaya dia bertobat. Dan Bapak Ibu kalau lihat di dalam TSK cross reference, ayat Matius 18 ayat 20 ini. Matius 18 ayat 19. Tahu larinya kemana? 1 Korintus 5 ayat 5. Contoh soalnya adalah Paulus. Waktu dia menghadapi orang Kristen yang berzina terhadap istri bapaknya. Ditegur, nggak mau bertobat. Persis kayak begini. Udah semua ngomongin, nggak mau bertobat. Apa yang dilakukan? Mari, walaupun aku tidak bersama-sama dengan kamu, tapi rohku bersama-sama dengan kamu. Kita berdoa, kita serahkan tubuhnya kepada iblis. Supaya binasa tubuhnya dan rohnya selamat. Artinya apa? Supaya dia dikerjain. Kita berdoa. Kalau kita nggak berdoain begitu, dia akan dikerjain setan dan dia akan binasa. Karena karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kita harus jagain dia. Supaya iblis jangan sampai membunuh dia. Tapi hanya menjamah tubuhnya sampai dia kapok. Ya, dia rusak badannya sampai dia sadar dan dia bertobat sehingga dia diselamatkan. Nah, ini doa kita. Nah, doa yang seperti begini kata Tuhan. Ya, tadi dari Matius 18 tadi itu, ya. Doa yang seperti ini, ya. 2-3 orang sepakat minta soal ini nih, aku akan berikan, ya. Apa yang kamu ikat? Nah, konteks ayat Matius 18, apa yang kamu ikat di dunia? Ini bukan pengertian kita. Ayo ikat doa, lepaskan. Bukan seperti itu konteksnya. Tetapi ini konteksnya dalam penghakiman, dalam menyatakan kebenaran atas dosa seseorang. Ya, umat Katolik, orang Katolik, gereja Katolik memakai ayat ini untuk ekskomunikasi seorang jemaat yang berdosa dan nggak bertobat. Oke, nah jadi ini untuk kita diberi, dan ayat ini cuma ada di Matius, Bapak Ibu. Ayat ini tidak ada di Injil Markus, tidak ada di Injil Lukas, tidak ada di Injil Yohanes. Ini hanya ada di Injil Matius yang ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Dan ini adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh rabi Yahudi atas orang-orang yang baru lulus sekolah rabi. Bahwa mereka sudah mengenal kebenaran dan mereka punya otoritas. Apa yang kamu ikat, apa yang kamu nyatakan salah, itu salah di surga. Apa yang kamu nyatakan benar di bumi, itu benar di surga. Karena kamu sudah mengerti kebenaran. Ini adalah otoritas yang diberikan.
kepada umat Tuhan karena dia sudah mengerti kebenaran. Ya, Tuhan juga approve. Waktu kamu bertindak secara berkorporat, menyatakan itu salah, sorga mengaminkan itu salah. Ikat. Apa yang kamu nyatakan benar, sorga juga nyatakan benar. Itu maksudnya Matius 18 ayat 18. Dan kalau kamu berdoa supaya orang itu, ya seperti tadi dalam konteks 1 Korintus 5:5, supaya dia bertobat, Tuhan akan bekerja. Karena 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Nah, ini juga konteks untuk Tuhan sedang berbicara kepada orang. Dan ini cuma ada di Matius, Bapak Ibu. Tuhan sedang berbicara untuk melawan perkataan orang Farisi yang mengatakan, kumpulan jemaat Tuhan akan terjadi manifestasi ilahi. Kehadiran Tuhan, kalau minimal 10 orang hadir. Tetapi Tuhan berkata, enggak. 2-3 orang hadir. Aku akan memanifestasikan diriku. Nah, sama. Bapak Ibu, karunia Roh Kudus akan hadir kalau 2-3 orang berkumpul. Kalau kita sendiri, jarang kan kita dapat nubuatan. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau kita berkumpul, kita cari wajah Tuhan, itu pasti terjadi. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, akan ada nubuatan, akan ada penglihatan, akan ada pesentuhan. Kita saling dikuatkan. Kita akan melihat manifestasi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, tapi bukan berarti kalau kita sendiri berdoa Tuhan nggak hadir. Siapa bilang? Mazmur 139 itu kan orang Deo. Mazmur 139 Daud berkata, Tuhan, aku mau lari kemana Tuhan? Lari ke gunung yang tinggi kamu ada, lembah yang curam kamu ada. Aku bisa ngumpet di mana? Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu lihat aku. Ya kan? Jadi Tuhan, walaupun kita sendirian, Tuhan dengar doa. Itu Pak. Mantap nih Pak. Oke. Jadi kalau mau lebih dalam nanti kita buka Bible study lagi. Nanti ini kelasnya berlanjut, belum selesai yang ini. Cuman semakin lama semakin dalam kan, Jumat 2 minggu lagi ada lagi. Iya, Jumat depan. Ini baru pembuka 2 minggu ini. lagi aja. Iya, ini baru pembukanya Pak David ya. Iya. Seru banget nih ntar nih urusannya nih ya. Tapi yang penting bukan berarti kalau kita tidak boleh berharap dari doa bersama ya. Doa bersama itu bagus sekali. Tadi kata Pak David, karunia-karunia Roh Kudus bisa bekerja ya. Karunia-karunia Roh Kudus justru bekerja untuk kita menguatkan orang lain, bukan buat menguatkan diri kita sendiri, tapi justru untuk menguatkan orang lain. Dalam kondisi apa? Ketika kita bersama ya. Tetapi jangan sekedar kalau saya berdoa sendiri kurang berkuasa, enggak gitu ya. Nah, kalau kita berdoa sendiri kurang yakin, nah itu yang salah gitu ya. Nah, jadi kita butuh dikuatkan ketika kita berdoa bersama. Ayo, kamu berdoa, kita bisa nih, kamu yang kamu doakan tuh benar dan kita doakan dukung sama-sama ya. Itu bisa ya. Oke, barangkali cukup ya Pak Untung ya. Tanya satu lagi, tanya. Waduh, seru terakhir nih, ya Pak. Ya, baru ini ya. Tanyanya simple. Kenapa Lause pinter banget ya? Enggak Pak. Jadi gini, sama-sama kita. Saya pikir kita semua sama. Jangankan saya, Elia aja sama, ya kan? Elia itu bukan Superman. Saya juga bukan Superman. Nggak ada Superman di dunia ini. Semua sama. Cuma justru saya berasa saya tadinya narkoba. Saya tadinya benar-benar ya, saya ini waktu saya diselamatkan Tuhan itu saya nggak ada planning. Saya percaya semua kita juga waktu bertobat nggak ada planning kan. Gue target kira-kira bulan depan gue mau bertobat. Kira-kira bulan depan gue mau lahir baru. Kira-kira bulan depan gue mau mulai gereja. Pasti kalau kita planning begitu nggak jadi. Ya karena semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya diselamatkan, saya ingat waktu itu saya bawa narkoba. Ya, saya datang ke Komsel waktu itu di Puncak ya sama saudara-saudara saya, saudara-saudara istri saya karena kakak ipar saya kena kanker batang otak dan dokter klaim dia nggak ada obat lagi, nggak bisa dioperasi karena di batang otak terjadi kanker dan umurnya cuma 3 bulan dan dia yang undang kita. Ya datang, kita pikir adalah untuk terakhir bertemu dia dan saya bawa narkoba di mobil saya. Saya masih pakai narkoba. Saya pikir ya udah cuma kita kumpul-kumpul doang kan, gathering terakhir.
Saya nggak tahu di situ ada hamba Tuhan yang juga bukan pendeta, penginjil biasa, guru sekolah, ya. Tapi waktu dia puji-pujian, wow, saya nangis. Waktu dia khotbah itu seperti nusuk ke saya semua. Ya, itu seperti buat saya, dan Tuhan jamah saya di situ. Dan di situ saya nggak ada pelepasan, nggak ada apa-apa, ya. Tapi waktu dia berdoa buat saya kaget karena dia menyampaikan mimpi saya 11 tahun yang silam. Tahun 88 saya pernah mimpi Tuhan mau pakai saya. Ya, jadi padahal saya udah lupa sama mimpi itu. Saya sudah hidup dalam dosa, saya udah nggak pikir saya bakalan bertobat, dan saya pikir saya udah nggak bisa lepas dari dosa saya itu. Saya nggak bisa lepas dari narkoba. Saya tiap hari harus pakai narkoba. Saya nggak bisa lepas. Kemana-mana saya harus pakai. Dan saya takut waktu itu saya mesti keluar negeri. Saya mesti bawa juga. Dan saya takut kan waktu itu ke Malaysia, ke Singapura bawa narkoba. Jadi saya takut pergi ke luar negeri. Ya, dan kalau pergi juga cepat-cepat balik. Karena saya mesti pakai narkoba setiap hari. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi saya. Jadi saya pikir saya berhutang budi. Kita semua berhutang sama Tuhan. Karena kita berhutang sama Tuhan yang begitu mengasihi saya, mengasihi kita, maka saya ingin mengenal Dia. Ya, saya mau belajar firman Tuhan, semoga saya bisa mengenal Dia. Dan puji Tuhan, justru dengan belajar, saya banyak mengenal hal-hal yang dulu saya pikir benar, ternyata salah, Bapak Ibu. Saya dulu percaya saya merupakan orang yang sangat, saya tahu ya, saya ini sangat orang yang alirannya word of faith. Ya, perkataan iman. Ya, saya aliran itu. Tapi hari ini saya belajar, saya salah. Ya, saya banyak hal deh, saya salah. Tapi saya pikir selama kita buat Tuhan nggak ada yang pinter, nggak ada, yang penting mau. Ya, mau belajar. Dan apalagi sekarang kita buat belajar Alkitab nggak perlu jadi teolog yang baca buku-buku yang tebal-tebal yang banyak-banyak ya. Tapi kita punya tools yang kita di zaman kasih karunia luar biasa deh. Di mana dosa berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Ya, sekarang nggak ada yang bilang, oh gue nggak ngerti firman. Bukan. Yang jadi masalah sebenarnya adalah males. Males itu. Kalau kita mau, pasti kita akan bisa dapat pengertian yang benar. Ya, jadi mari kita sama-sama. Kalau kita sadar kita orang yang berhutang kepada Tuhan, bukan berhutang kepada dosa. Mari kita terus belajar mencari Dia. Kita akan mendapat pengertian yang benar tentang takut akan Tuhan. Dan kita akan menemukan pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, itu aja sih saya pikir. Kesimpulannya jadi Pak Rudi. Kesimpulannya. Berarti aku termasuk orang yang malas. Oh, ini Pak Rudi Setiawan ini ya? Iya. Waduh, luar biasa nih. Aduh. Ini merendah di atas gunung ini namanya. Ini fotonya kenapa 3 orang pinter ini ya? Ada Suna, ada Dabas, ada Kak Untung. Ini calon penatua semua 3-3-nya. Udah tua Pak Rudi kita. Ini peneguhan Nabi ini. Lanjut, silakan. Thank you. Ya, jadi kesimpulannya, kalau tadi kita dengar dari awal juga, kita mau jadi orang yang tahu bahwa kita ini orang berdosa yang diselamatkan, ya. Seperti kesaksian Pak David tadi. Kenapa dia jadi rajin baca firman? Karena dia sadar dia orang berdosa yang diselamatkan. Nah, itu yang jangan pernah hilang dari kita. Yeah. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan. Kalau kita lupa itu, kita menganggap enteng itu, wah, bahaya, ya. Miliki hati yang terus haus sama Tuhan, mau rajin baca firman supaya kita betul-betul terus bertahan setia sampai akhir, ya. Itu aja kesimpulannya. Saya kembalikan ke Mas Untung.